Oke, selamat sore, selamat hari Minggu buat Broken Saints, saudara-saudara semua. Senang sekali hari ini kita dapat bertemu dan beribadah bersama-sama dalam Reformasi Liturgi Church, meresponi panggilan Tuhan yang mulia di dalam kehidupan kita. Saya percaya ketika Ia memanggil kita masuk ke dalam persekutuan dengan Allah Tritunggal, Ia bukan Allah yang dengan gagahnya duduk di singgasana, berdiam diri dan menunggu kita mendengar panggilannya. Tetapi Ia adalah Allah yang mencari. Seperti seorang gembala yang mencari satu dombanya yang hilang, seperti seorang wanita yang mencari dirham yang hilang. Bahkan pencariannya lebih dari itu. Ia adalah Allah yang pergi meninggalkan keagungannya. Dialah pemilik pesta yang mengundang orang yang cacat, penjahat, dan pelacur, saya dan saudara, untuk masuk dalam rumahnya yang penuh kasih. Maka tidak ada hal lain yang dapat kita ungkapkan, selain hormat, puji, dan syukur dari hati yang terdalam, kepada Bapa yang pernah terluka dan selalu rindu akan anak-anaknya. Kami ucap syukur Tuhan buat sore hari ini. Kami berterima kasih untuk semua kemurahan hati-Mu di dalam kami. Maka hari ini kami akan datang kepadamu, menaikkan pujian syukur kami, menaikkan penyembahan kami kepadamu, hormat kami kepadamu Tuhan. Kau yang layak menerima segala pujian dan hormat. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput dari-Mu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Kau terawal dan terakhir, Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, menulis hidupku. Tak henti setiap nafasku, menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala puji, segala hormat, setiap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Anugerah-Mu kepadaku, oh anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput dari-Mu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Kau terawal, oh Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti setiap nafasku, menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, setiap hatiku menyembah.
sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, setiap hatiku menyembahmu. Terimalah sabituku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, setiap hatiku menyembah. Terimalah sabituku sebagai persembahan yang hidup. Sebagai persembahan yang hidup. Sebagai persembahan yang hidup bagimu. Inilah setiap kami Tuhan datang kepadamu dengan segala keberadaan kami. Kami tahu Engkau Allah yang menerima kami, Engkau Allah yang mengasihi kami lebih dari diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan, kami akan melanjutkan ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siap kita yang percaya katakan, amin. Kita bersyukur hari ini kita ada di sini, kita menyembah Allah yang luar biasa, Allah yang menyediakan segala sesuatu yang seringkali tidak pernah terpikirkan oleh setiap kita. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, sama disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, sama disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Yes, Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya
Oke. Amin. Ya, kita akan masuk ke dalam pengakuan dosa. Saya persilahkan. Shalom Broken Saints, tiba saatnya kita masuk ke dalam liturgi pengakuan dosa. Dan izinkan saya membuka bagian ini dengan kesaksian, dengan membacakan doa pengakuan dosa yang saya pernah tulis di jurnal saya. Jadi kemarin-kemarin saya sempat buka jurnal-jurnal lama saya, dan dalam jurnal tersebut biasanya saya tuliskan pokok doa yang ingin saya doakan hari itu ya, mulai dari berterima kasih kepada Tuhan, apa yang mau saya minta gitu. Tapi dalam setiap pokok doa ini, setiap hari pokok doa ini selalu ada bagian pengakuan dosa, dan biasanya di awal di awal doa gitu. Dan ketika saya membaca pengakuan dosa ini, saya jadi tertawa geli sendiri gitu, karena semuanya seragam. Jadi setelah ada titel besar pengakuan dosa gitu tertulis, di bawahnya saya tulis dalam tanda kurung, sebutkan dosa spesifik hari ini gitu. Dan biasanya ini bagian ini ditujukan untuk mengakui dosa yang saya ingat hari itu gitu. Dan saya ingat setiap kali ngelihat bagian ini, saya berpikir keras, berusaha memutar ulang hari saya dalam pikiran saya untuk merunut, ada nggak sih doa spesifik yang saya lakukan? Apakah saya pernah berpikir kotor hari itu, ngomongin yang jelek tentang orang di hari itu, gosip apalah gitu. Saya berpikir keras gitu. Dan di bawahnya lagi, selalu tulisannya sama di setiap pokok doa. Dan ini yang epic, saya tulis kalimat ini. Ampuni saya juga Tuhan untuk dosa dan kesalahan yang saya lakukan melalui perkataan, perbuatan, pikiran, dan perasaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, secara sengaja atau tidak sengaja, kepada orang lain, kepada diriku sendiri, maupun kepada Tuhan. Ini adalah cara saya untuk memastikan semua dosa saya sudah tercover dalam pengampunan Allah. Kalau bisa saya tambahkan frasa di utara, timur, barat, selatan, dalam rumah, luar rumah, dosa pada pagi hari, siang, sore, malam, subuh hari, pasti sudah saya tambahkan. Nah, alasan saya tertawa geli adalah karena saya mengenali motivasi ketakutan di balik pengakuan dosa saya itu. Ada kekhawatiran besar bahwa kalau saya tidak sebut semua dosa saya spesifik, saya itu nggak akan diampuni. Jadi dalam momen pengakuan dosa saya selalu was-was dan cemas. Entah kenapa dalam pikiran saya menggambarkan Tuhan tuh udah kayak hakim yang kayaknya getol banget ingin hukum saya. Kan lu ketinggalan minta ampun atas satu dosa yang ini, sekarang terima hukuman. Saya takut banget. Maka saya berusaha mengcover dengan semua doa-doa itu ya. Di utara, barat, selatan, kepada orang lain. Pokoknya semua dosa yang saya lupa tercover dalam kalimat itu. Dan akhirnya dalam momen pengakuan dosa saya, bukannya saya menjatuhkan diri ke dalam anugerah, saya malah terjebak dalam jerat perbuatan diri. Karena akhirnya pengampunan dosa saya rasanya tergantung sekali kepada perbuatan saya mengingat, merinci, dan mengakui dosa saya. Pengakuan dosa saya justru mengandung dosa di dalamnya, yaitu dosa ketidakpercayaan pada anugerah. Maka saya tertawa geli kepada diri saya yang kayaknya dulu begitu takut kepada Allah, yang kayaknya salah sangka kepada pengampunan Allah, yang curiga bahwa kasih Allah itu mudah hilang. Nah, kekeliruan saya ini saya angkat sebagai contoh yang buruk bagi kita semua. Broken Saints, kita harus ingat untuk siapa momen pengakuan dosa ini. Untuk mengingatkan Allah akan dosa-dosa kita, atau untuk mengingatkan kita akan anugerah Allah. Kita harus ingat tujuan utama momen pengakuan dosa, untuk meng-highlight dosa-dosa kita, atau justru untuk memberikan panggung utama kepada kasih sayang Allah. Dan kita harus ingat dampak utama dari pengakuan dosa. Bukan untuk memberikan rasa tentram rohani palsu, karena saya sudah begitu kudusnya, mengingat setiap dosa begitu kudusnya, tidak melepaskan diri dari setiap hukuman, melainkan untuk menjadi semakin rendah hati, di dalam kesadaran bahwa, aduh saya sungguh broken. Dan saya butuh kasih karunia Allah, pengampunan Allah, dan pertolongan Roh Kudus dalam proses penyucian ini terus-menerus. Oleh sebab itu, di momen pengakuan dosa hari ini, sekalipun kita menyebutnya pengakuan dosa, sekali lagi mari berikan ruang yang besar dalam ingatan, dalam perasaan kita, justru kepada kasih sayang Allah daripada kepada kegagalan kita. Saya mau kita ambil waktu yang cukup untuk mengingatkan diri di momen ini akan betapa besarnya anugerah Allah bagi kita, akan betapa dalamnya
perasaan cinta Allah pada kita, akan betapa indahnya pikiran Allah tentang kita, dan akan betapa Allah itu menginginkan kita. Sehingga di momen ini yang muncul bukan rasa takut, tapi sukacita. Yang akhirnya muncul adalah rasa syukur dan bukan rasa malu. Saya akan kasih waktu yang lebih dari cukup, 1,5 menit. Dan saya akan putar lagu instrumen. Silakan matikan videonya, jadikan momen ini personal, sehingga tidak perlu sadar diri karena dilihat orang via video, apalagi direkam. Silakan matikan, silakan terkoneksi kepada Allah secara khusus, dan ingat, bukan hanya sekedar mengakui dosa, ingatkan diri kita akan anugerah Allah. Saya akan putar lagu instrumen di akhir 1,5 menit. Seperti biasa, saya akan memimpin kita ke dalam doa pengakuan dosa. Tapi kalau Broken Saints butuh waktu lebih, silakan ambil waktu sepanjang mungkin di momen ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, izinkan kami mengucap syukur buat anugerah Allah. Berterima kasih buat kasih sayang Tuhan yang tanpa batas untuk setiap kami. Menyadari bahwa kami adalah manusia yang penuh celah, penuh kelemahan, tapi toh Tuhan tetap memilih kami. Tuhan tetap sayang kepada kami. Tuhan tidak putus-putusnya percaya bahwa kami mampu, entah bagaimana caranya. Ketika kami bahkan tidak percaya sama diri kami, ketika kami bahkan sudah mencap diri kami sebagai manusia gagal yang rasanya tidak akan pernah mungkin memuliakan Allah, somehow Tuhan tetap sayang kami. Somehow Tuhan tetap lihat versi yang terbaik dari diri kami. Oleh karena itu Tuhan, di momen pengakuan dosa ini, izinkan kami mengakui seruntuh-runtuhnya kami gagal, Tuhan. Maka kalau ada kebaikan apapun dalam hidup kami, kalau ada buah kekudusan apapun dalam hidup kami mengakui itu karena kasih karunia saja. Bukan karena kami mampu, tidak pernah karena kami bisa, melainkan karena kasih karunia Tuhan saja. Dan izinkan kami terus hidup di dalam kasih karunia Tuhan itu, izinkan kami terus ada di dalam kesadaran akan anugerah itu. Kiranya tidak ada pada hidup kami momen di mana kami mengandalkan diri kami, melihat diri kami dan berkata, sungguh saya hebat. Kiranya tidak ada momen dalam hidup kami di mana kami melihat salib dan berkata, itu karena saya yang mampu memikulnya. Kiranya kami terus terkoneksi dalam kesadaran akan brokenness kami, sehingga setiap langkah kami hanya dilangkahkan di dalam anugerah Allah saja, dan setiap langkah kami menjadi testimoni akan kasih sayang Allah atas hidup kami. Sehingga orang-orang yang melihat hidup kami sadar bahwa sungguh bukan karena mereka, tapi karena Allah,
dan sungguh yang harus dimuliakan Allah dan bukan mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Ke depan akan ada banyak kegagalan yang terjadi, tapi kami ingin terus percaya di tengah kegagalan yang akan terjadi pun, kasih karunia Allah tidak pernah luntur, kasih sayang Allah terus ada buat kami, dan terpujilah Tuhan yang terus sayang sama kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Broken Saints yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah petunjuk hidup baru yang diambil dari Roma 4 ayatnya yang kedua sampai yang ke-8. Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Amin. Dan sekarang Broken Saints, saya ingin mengajak kita semua untuk bersama-sama mendeklarasikan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan pembacaan Alkitab yang akan disampaikan oleh Saudara Dedi. Baik, shalom rekan-rekan semua Reformasi Liturgi Church. Saya akan membacakan nats Alkitab yang akan direnungkan pada hari ini. Terdapat dalam Lukas 4 ayat 16 sampai 30. LAI memberi judul Yesus ditolak di Nazaret. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas, di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat, di tanah Sidon.
Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang dilahirkan, selain daripada Naaman, orang Syria itu. Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Demikian nas firman Tuhan yang saya bacakan. Baik, saatnya kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Berbahagialah kita, setiap kita yang sudah diampuni dosanya, dan Yesus yang adalah kepunyaan kita. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Oh, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka-suka menikmatiku, lagu Malaya amat malu, kasih dan ramah besertaku. Aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Oh, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Mari sekali lagi aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus, memuji Yesus selamanya, memuji Yesus selamanya. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Bapa yang penuh rahmat, karena kasih anugerah-Mu kami masih mampu berkumpul lewat Zoom ini Tuhan. Terima kasih karena kebaikan-Mu. Dan tiba saatnya kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan, memaknai Injil yang membebaskan itu. Tuhan tolong kami supaya kami mampu memahami apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan dan dapat menghidupinya.
sehingga kehidupan kami dalam menghidupi Injil itu menjadi kehidupan yang membebaskan, sebagaimana Injil itu menjadi Injil yang membebaskan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu kami ke dalam tangan-Mu. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Oke, selamat sore semuanya. Dan oke, ini udah minggu kedua, kita masih bulan kedua ya, kita masih online karena mengingat COVID-19 yang masih merebak ya, masih makin parah nih kayaknya ya. Oke, tapi kita bersyukur karena kita masih bisa berkumpul bersama. Dan oke, kita masuk ke dalam pembacaan ke dalam firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama, yang saya beri judul Injil atau berita pembebasan gitu ya. Berita pembebasan atau Injil yang membebaskan. Nah, saya klarifikasi dulu, ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan, saya tidak sengaja atau tidak punya rencana untuk menghubungkannya dengan kemerdekaan bangsa Indonesia gitu ya. Yang menghubungkannya adalah Ko Felix gitu, yang mendesain apa namanya, desain Instagram kita yang terakhir itu tentang ibadah RLC pada hari ini, dan juga Kotim yang membuat captionnya begitu ya. Jadi terhubung, padahal saya tidak ada niat. Tapi setelah saya renungkan tadi, oh bisa juga ya, nyambung juga gitu ke dalam kemerdekaan bangsa Indonesia. Ini seperti tuntunan Roh Kudus sehingga kita bisa terhubung secara tidak langsung. Gitu. Oke. Seperti yang sudah kita baca tadi, Lukas 4 ayat 16 sampai 30 ya. Itu bicara tentang Yesus ditolak di Nazaret. Nah, ketika kita bicara tentang pembebasan, maka kita perlu menyadari bahwa pembebasan dalam teologi Kristen seringkali hanya bicara tentang pembebasan dari dosa atau spiritual liberation. Itu yang kita pahami. Seringkali itu yang kita pahami. Bahwa pembebasan yang Yesus berikan dengan kematiannya di kayu salib dan sebagainya hanya bicara tentang pembebasan dari dosa. Nah, pertanyaannya, apakah Yesus dalam narasi Injil hanya bicara sampai di situ? Apakah Yesus hanya melulu tentang bagaimana saya secara pribadi diampuni dari dosa, spiritualitas saya yang dipulihkan, saya yang berdosa menjadi orang, menjadi ciptaan baru yang mampu untuk berbuat benar gitu ya, atau hidup di dalam kebenaran? Apakah hanya sampai di situ? Ataukah jangan-jangan kita telah mereduksi berita Injil tersebut dengan pembacaan yang anakronistik terhadap Injil? Anakronis maksudnya tidak sesuai dengan apa yang menjadi pergumulan Yesus secara historis gitu ya. Kita seringkali bicara tentang dari konteks kita zaman ini, kita sudah mengenal pembedaan antara agama, negara, yang spiritual dan yang sekuler dan sebagainya. Tapi apakah ketika Yesus bicara di dalam Injil ataupun penginjil itu sendiri mengenal pemisahan semacam itu? Atau jangan-jangan kita sedang mereduksi, kita sedang mengurangi, melakukan perusakan terhadap Injil itu sendiri dengan melihatnya hanya sebatas spiritual liberation. Nah, namun jika Yesus bicara tentang pembebasan secara utuh, ini sebaliknya. Kalau Yesus bicara tentang pembebasan secara utuh, spiritual maupun political, sosial, ekonomikal dan sebagainya, pertanyaannya mengapa sampai hari ini kita masih tertegun menatap ketimpangan, bahkan penindasan yang masih eksis hari ini, bahkan gereja seringkali juga menjadi terlibat di dalam penindasan itu sendiri dan menyelenggarakannya secara tidak sadar. Spirit kapitalisme di dalam gereja dan sebagainya itu sangat kental kita rasakan. Kalau Yesus bicara tentang pembebasan itu, mengapa sampai hari ini masih ada penindasan yang kita lihat secara jelas? Ini kan menjadi dilema. Kalau Yesus bicara hanya spiritual liberation, ini kan sepertinya tidak sesuai dengan konteks historis yang akan kita pelajari nanti. Tapi kalau Yesus bicara spiritual pembebasannya secara utuh, faktanya hari ini kita masih melihat itu terjadi penindasan. Kita masih lihat orang-orang yang bertakhta bisa menindas orang-orang pinggiran seperti kita gitu ya. Nah, pembacaan Alkitab tadi sebegitu panjang, saya mau fokuskan pembacaan kita kepada ayat 18 dan 19. Izinkan saya membacakan lagi ayat 18 dan 19. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Nah, kalau bulan lalu dan 2 bulan lalu bicara tentang gereja, bentuk gerejanya, maka kita bicara tentang pesan dari gerejanya, Injilnya, berita yang akan kita sampaikan, atau bahkan berbagai program yang akan diselenggarakan oleh gereja. Kontennya apa? Nah, kalau kita lihat di dalam konteksnya yang kita baca, Lukas pasal 4 ayat 16 sampai 30 tadi itu berada diapit oleh 2 konteks. Yang pertama,
dari Lukas 1 ayat 5 sampai 4 sampai 15 itu bicara tentang siapa Yesus. Maka dijelaskan tentang siapa Yesus dari silsilahnya, segala macamnya, pencobaan di padang gurun dan sebagainya. Lalu kemudian itu menunjukkan bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang maha tinggi yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu yang ingin ditunjukkan di dalam Lukas 1 ayat 5 sampai 4 ayat 15. Lalu kemudian di konteks selanjutnya 4 ayat 31 sampai 24 ayat 53 bicara tentang apa yang Yesus lakukan. Dia mengadakan mujizat, dia mengajar, dia mati, dia bangkit, dan dia naik ke surga. Maka di sini akan bicara tentang apa yang akan Yesus lakukan dan disusul oleh penolakan terhadapnya, gitu ya. Di dalam penolakan itu ada hal yang ingin Yesus lakukan. Ini seperti perantara. Dan bahkan kalau kita lihat ini seperti sebuah pergeseran dari fokus kepada siapa Yesus kepada apa yang Yesus lakukan, gitu ya. Dari fokus perjalanan Yesus, bagaimana Yesus kemudian dari Yerusalem bergerak dari Galilea sampai ke Yerusalem, semua dengan adanya penolakan di Nazaret ini menjadi penanda satu pergerakan secara geografis juga sebenarnya di dalam Injil. Nah, apa yang akan Yesus lakukan? Itu penting, karena ini akan menjadi skema di dalam seluruh Injil Lukas kemudian, sampai kepada kenaikan Yesus di surga. Maka nanti kita akan nyambung kepada kisah para rasul sebenarnya. Nah, perhatikan kalimat di dalam ayat 18 dan 19. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta. Yang biru itu adalah apa yang akan Yesus lakukan. Dan untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Dan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Nah, kita perhatikan ada 5 hal di situ yang sebenarnya yang ingin dirajut menjadi apa yang Yesus kerjakan. Nah, saya menemukan begini. Ada satu bentuk kiastik yang menarik di sini. Kita akan temukan di sini misalnya. Bagian pertama menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, evangelis hastai, untuk memberitakan kabar baik, untuk mendeklarasikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Pada ayat 18 itu ada satu paralel dengan memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Apalagi konteks tahun rahmat Tuhan di dalam Yesaya yang dikutip oleh si Lukas itu bicara tentang pembebasan juga. Bicara tentang kepedulian terhadap orang-orang miskin juga, keadilan dan sebagainya. Nah, lalu kemudian memberitakan pembebasan, kerusai, afesin, itu juga kepada orang-orang tawanan akan menjadi paralel dengan membebaskan atau mengirim ke dalam pembebasan. Itu ya, ada 2 kata yang sama digunakan, afesin juga tuh, apostelai and afesei, orang-orang yang tertindas. Dan yang menjadi di tengah adalah penglihatan bagi orang-orang buta. Ya, itu menarik. Dan tidak punya paralel adalah penglihatan kepada orang-orang buta. Maka menjadi pertanyaan, mengapa penglihatan bagi orang buta? Ada banyak sekali disabilitas yang ada. Ada orang yang timpang, ada orang yang tidak bisa berbicara, ada orang yang tuli dan sebagainya. Tetapi kenapa buta? Di sini menjadi poros dari dari Yohanes, dari Lukas 18 sampai Lukas 19 ini. Ada apa dengan orang buta? Nah, dalam Lukas 7 ayat 21 kita bisa lihat dari semua mujizat yang Yesus lakukan, di situ diurai sebagai penyembuhan dari segala penyakit dan penderitaan dari roh jahat, dan ia mengaruniakan penglihatan kepada orang buta. Bayangkan, kebutaan dipisahkan dari penyembuhan segala penyakit dan disabilitas. Padahal keadaan yang cacat dinilai oleh orang Yahudi sebagai keadaan disabilitas, bukan cacat ya, enak nanti sama teolog disabilitas gitu ya. Jadi keadaan yang disable itu sebagai penyakit, bahkan akibat dosa dan sebagainya. Itu tidak dibedakan sebenarnya. Tapi kenapa kemudian dipisahkan khusus penglihatan kepada orang buta bahkan menjadi puncak, jadi akhirnya. Nah, buta di sini menjadi posisi klimaks setelah semua yang dikatakan, menyembuhkan dari sakit penyakit, mengusir roh jahat, dan terakhir adalah mengaruniakan penglihatan kepada orang buta. Disabilitas lainnya tidak dicatat, padahal ayat 22, itu ayat 21 tadi ya. Ayat 22 menunjukkan pesan Yesus kepada Yohanes Pembaptis menyebutkan disabilitas lainnya. Kamu telah melihat ada orang lumpuh berjalan dan sebagainya untuk diberitakan kepada Yohanes Pembaptis. Tetapi kenapa ada satu spesial tentang kebutaan itu? Nah, sebenarnya kalau kita lihat
buta itu bukan persoalan historis yang ingin dilihat di sini, tetapi ada satu pesan teologis yang ingin disampaikan. Karena begini, dalam kitab Injil banyak sekali ayat yang mencatat tentang kebutaan. Tidak hanya dalam konteks disabilitas, tetapi sebagai metafora ataupun simbolik sebenarnya. Kebutaan. Kita bisa lihat Matius 15 ayat 14. Kebutaan dan 23 ayat 1 sampai 39 bicara tentang kebutaan, penolakan orang-orang Farisi dan sebagainya terhadap Yesus sebagai keadaan yang buta. Markus 8 ayat 22 sampai 26, Yesus sampai berkali-kali harus menyembuhkan orang buta. Sebenarnya secara konteks kita akan melihat, pernah saya bahas juga di RLST, itu sebagai gambaran para murid yang tidak kunjung mengenal, mengidentifikasi siapa Yesus. Di dalam Yohanes 9 ayat 1 sampai 41 juga bicara tentang kebutaan. Orang-orang Farisi yang katanya melihat ternyata digambarkan sebagai orang-orang buta. Dan orang buta yang secara fisik malah menjadi orang melihat di situ. Ya, dalam Yohanes 12 ayat 40 juga sama. Buta seringkali bicara tentang satu metafora, satu simbol dari keadaan yang bisa kita rajut sebagai ketidakmampuan untuk mengidentifikasi Yesus. Dan juga sebagai suatu keadaan yang teralienasi, yang terpisah dari Yesus. Maka ini menjadi penting, kebutaan itu menjadi pesan metafora sebenarnya. Suatu keadaan, suatu ketidakmampuan untuk melihat siapa Yesus. Dan suatu keadaan yang teralienasi dari Yesus. Itulah kebutaan yang ingin digambarkan. Karena akan aneh sekali kenapa hanya buta ditandai kalau bicara tentang mujizat keseluruhan. Di dalam Lukas 4 ayat 18-19 tadi. Nah, maka berita pembebasan yang digemakan oleh Yesus dengan mengutip nubuatan Nabi Yesaya secara mendasar adalah dimampukan untuk mengenali Yesus. Itu dulu yang pertama, kita perlu berangkat dari situ. Yang paling fundamental, yang paling mendasar sebenarnya dari pembebasan itu adalah kemampuan atau dimampukan untuk mengenali Yesus. Dimampukan untuk masuk ke dalam relasi dengan Yesus daripada kehidupan yang teralienasi dari Kristus. Pembebasannya mulai dari situ. Makanya secara ironi, justru kebutaan itu ditunjukkan oleh orang-orang Nazaret yang menolak Yesus buta. Yang menolak Yesus, mereka digambarkan sebagai orang buta, sehingga mereka hanya mampu melihat Yesus sebagai anak tukang kayu. Kalau kita lihat pasal sebelumnya, kita akan menemukan Yesus menurut perkataan orang ia adalah bla 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 bla. Padahal sebelumnya di dalam pembaptisan, Yesus itu disebut sebagai anak Allah. Allah menyebut bahwa Yesus itu adalah anaknya. Lalu kemudian ada pendapat-pendapat orang. Pasal berikutnya tentang siapa Yesus. Lalu masuk ke dalam pencobaan di padang gurun. Dan pencobaan di padang gurun itu terus bertanya, jika engkau anak Allah, tentang siapa Yesus dan siapa Yesus terus. Tapi di sini orang-orang di Nazaret hanya mampu melihat Yesus sebagai anak tukang kayu. Maka mereka yang tadinya kagum melihat apa yang Yesus lakukan, tiba-tiba berubah. Lah, bukannya dia ini anak tukang kayu? Saudara-saudaranya ada sama kita di sini. Kenapa saya mau percaya anak tukang kayu itu? Penilaian yang sangat-sangat fatal dan gagal yang diberikan oleh orang-orang Nazaret di situ. Karena mereka hanya sampai kepada mengidentifikasi Yesus sebagai anak tukang kayu. Penolakan ini adalah desain naratif sebenarnya untuk menunjukkan pelayanan Yesus yang bergerak ke Kapernaum dan daerah Galilea serta menuju Yerusalem. Ini dimajukan kalau bandingkan dengan Matius dan Markus, ini nanti. Ya, dia ke Kapernaum dulu baru dia ke Yerusalem, ke Nazaret. Tapi Lukas majuin Nazaret dulu baru Kapernaum. Untuk menjelaskan bagaimana Yesus bergerak dari penolakan itu menjadi ide, menjadi bagaimana Yesus kemudian bergerak. Ini sebenarnya paralel juga dengan kisah para rasul. Orang-orang harus ada penolakan terhadap orang Kristen di Yerusalem baru Injil itu bergerak. Penolakan menjadi penting. Kebutaan beberapa sosok kaum yang menolak Yesus menjadi cara untuk Yesus berkarya, untuk menjadi cara bagaimana pembebasan itu dibawa kepada orang-orang lain yang mau menerima. Nah, pembebasan macam apa? Ini yang perlu kita pertanyakan. Pembebasan macam apa yang didapatkan dengan mampu mengidentifikasi Yesus? Maka kita coba rekonstruksi secara historis ya. Saya mengajak kita untuk melihat secara historis. Yang pertama, kita lihat konteks hidup orang Yahudi ataupun Yesus zaman itu ada di bawah imperialisasi Greco-Roman gitu ya. Secara edukasi mereka tuh edukasi dan kultural, secara culture mereka
ditindas oleh Yunani karena semua culture dan sebagainya, bahasa politik, edukasi semua harus sangat Helenis, sangat Yunani. Sedangkan secara politik mereka ditindas oleh Romawi zaman itu. Maka ada imperialisasi dalam bentuk politik, sosial, ekonomi, bahkan religius zaman itu. Karena yang mayoritas adalah yang pagan zaman itu. Nah, Lukas menunjukkan kontrapolitis bahkan kalau kita lihat Yesus dengan Agustus. Kita akan menemukan di dalam Lukas 2 ayat 1 sampai 7, Lukas sengaja, sebenarnya di situ ada anakronisme, ada ketidaksesuaian sejarah. Yesus tidak lahir pada saat sensus, tetapi Lukas sengaja menggunakan sensus itu untuk menghubungkan bahwa ada hubungan nih antara Yesus dengan Agustus, bukan hubungan, ada satu hal yang ingin ditandai. Di situ digunakan kata herene, damai sejahtera juga yang dipakai oleh Agustus merujuk kepada pemerintahannya, penguasaan Romawi, kata evangelion, kata kabar baik, Injil yang digunakan juga merupakan kata yang digunakan untuk menggambarkan berita-berita tentang Agustus, Kaisar Agustus yang sangat terkenal itu. Bahkan berbagai hal yang ditandai oleh Lukas ingin mengontraskan, seolah-olah Lukas ingin mengatakan bahwa ini raja yang sejati, bukan si Agustus yang kamu sembah sebagai raja Romawi yang masyhur itu, tetapi Yesus. Nah, dalam konteks ini pesan Yesus dan karya-karyanya itu bersifat multidimensi, bukan hanya religius. Bahkan kita kalau lihat kata-kata kerja yang dipakai tadi, kepada orang-orang buta, kepada orang-orang miskin, tokois, kepada orang-orang tertawan, aikmalotois, kalau tuplois orang-orang buta, gitu ya. Lalu tetrasmenos, kepada orang-orang, kita lihat di sini, kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang terpenjara atau tawanan, kepada orang-orang buta, pada orang-orang tertindas atau terjajah. Kita lihat ada 4 tokoh, ada 4 karakter orang yang diberitakan, yang akan menerima berita yang Yesus ingin sampaikan. Maka semua gambaran ini menjadi gambaran yang merupakan gambaran yang tepat sebenarnya untuk menggambarkan keadaan di bawah imperialisasi Romawi. Yaitu kemiskinan itu bicara tentang ekonomi, penderitaan secara ekonomi. Lalu terpenjara bicara tentang sosial, kehidupan yang dijauhkan, kehidupan yang terkurung, kehidupan yang tidak dapat hidup di dalam kehidupan yang bersosial dengan orang lain. Lalu kebutaan yang sudah kita lihat tadi sebagai masalah religius, dan keterjajahan, bicara tentang politik. Ada 4 aspek, ada satu keutuhan yang harus kita lihat. Karena zaman dulu itu tidak, zaman Injil ditulis itu tidak pada zaman kita. Kita setelah revolusi Prancis, kita tuh mengalami pemisahan antara agama dan negara. Zaman dulu enggak begitu. Itu suatu aspek yang, itu aspek-aspek yang melebur menjadi penting, menjadi saling beririsan yang tidak terpisahkan. Antara yang politik, antara yang agama, dan sebagainya. Maka kita lihat kalau bicara tentang hukum Taurat. Hukum Taurat tidak hanya bicara tentang mengatur hubungan kita dengan Allah, tetapi juga mengatur ekonomi, bangsa Israel harus bagaimana, mengatur bagaimana mereka bersosial, mengatur bagaimana mereka harus dipimpin secara politik. Semuanya diatur. Maka kalau kita lihat, maka memberitakan tahun rahmat Tuhan, itu tahun rahmat Tuhan telah datang, yang tidak punya objek yang lainnya, itu sebenarnya adalah konklusi. Satu sebagai paralel, kemudian sebagai penyimpulan, pembebasan yang penuh, sosial, politik, ekonomi, dan religius. Maka tidak ada 5 objek, hanya 4 dari paralel tadi. Kita lihat lagi. Dan menariknya kata apesis, saya mencoba melihat kata apesis di situ, atau kata pembebasan yang muncul 2 kali di dalam Lukas 4 ayat 18, ya dalam bentuk kata benda, apesis, itu yang berarti pembebasan muncul dalam berbagai bagian perjanjian baru. Dalam Matius 26, 28, dan seterusnya itu kalau kita lihat ya, ada banyak. Lalu kemudian di dalam kata kerja, apiemi, mengampuni, membebaskan gitu ya, muncul 143 kali di dalam perjanjian baru. Dan semuanya, dari semuanya yang muncul, maupun mau noun ataupun verb, kata kerja maupun kata benda, dari semua ayat yang mencatat tentang apesis ataupun apiemi itu, hampir semua merujuk kepada pengampunan atau penebusan dosa. Dosamu telah diampun, pergilah dosamu telah diampun. Pakai apiemi juga. Pengampunan dosa yang Yesus gambarkan. Itu bicara tentang apesis itu pembebasan, pengampunan dosa. Tidak hanya itu, di dalam Matius 18 ayat 27,
di dalam perumpamaan tentang seorang orang yang berhutang banyak kepada raja, lalu rajanya memberikan pembebasan, penghapusan utang, itu menggunakan kata aphesis juga, atau apemi di dalam bentuk kata kerja. Utangmu telah dihapuskan. Nah, Tony Costa membuat satu penyelidikan, ya, dia meneliti bahwa dalam kehidupan abad pertama, aphesis juga berarti remisi atau pengurangan, penghapusan hukuman masa tahanan. Juga berarti lepasnya suatu bangsa dari penjajahan. Maka kalau kita lihat ini utuh sekali sebenarnya. Penghapusan dosa itu bicara tentang masalah religius. Penghapusan dosa bicara tentang hal yang sifatnya ekonomik. Lalu kemudian pengurangan masa tahanan dan sebagainya bicara tentang pembebasan yang sifatnya sosial juga. Lalu secara politik dari penjajahan. Artinya pembebasan adalah sesuatu yang utuh. Pengampunan dosa, penghapusan utang maupun penghapusan hukuman, dibebaskan dari penjara, bahkan kemerdekaan dari penjajah. Itu suatu hal yang sama, suatu hal yang dirajut menjadi satu di dalam berita pembebasan yang Yesus beritakan sebenarnya. Kita bisa lihat seperti ini. Maka yang religius, yang tadi, yang religius itu, penglihatan kepada orang buta, sebenarnya beririsan dengan aspek lainnya. Lukas memotret persoalan religius atau spiritual sebagai sebuah landasan pembebasan yang utuh. Mengenal Yesus berarti memberikan pembebasan secara utuh dan mengajak membebaskan secara utuh. Awalnya memang dari yang religius itu. Tetapi bagaimana dari yang religius itu? Dari pembebasan, dari pengabaian, ignorance terhadap Yesus itu, menjadi mengenal dan bersekutu dengan Yesus. Maka itu harus ada efeknya, harus punya dampak terhadap ekonomi, sosial, politik. Tidak hanya berhenti di dalam hal yang religius itu saja, tetapi menjadi basic untuk semuanya nih, secara utuh. Gitu ya. Menjadi satu dasar sehingga yang ekonomi, pembebasan yang secara ekonomis, secara politik, secara sosial itu bisa dicapai dengan pembebasan mengenal dan bersekutu dengan Yesus. Itu dasarnya. Nah, tetapi kan kita melihat begini, toh sampai hari ini, ataupun setelah Yesus mati dan bangkit, umat orang Israel masih mengalami penjajahan oleh Romawi. Banyak hal yang masih terjadi, bahkan sampai hari ini kita masih melihat problem itu. Lalu apa bentuknya? Apa realisasi dari yang Lukas katakan? Apa realisasi dari berita pembebasan yang Yesus sampaikan yang dicatat oleh Lukas? Karena seolah-olah ini kan menjadi sesuatu yang sangat idealis, tetapi tidak realistis, karena tidak terjadi. Karena masih sampai hari ini kita menjumpai diri kita di dalam penjajahan, ataupun kita justru menjadi orang yang melakukan penindasan dan sebagainya. Nah, sebenarnya kita harus membaca Lukas. Ahli-ahli perjanjian baru itu setuju untuk membaca Lukas, tidak hanya melihat Lukas, tetapi juga melihat Kisah Para Rasul. Karena ini seperti dua volume yang utuh dari berita yang ingin Lukas sampaikan. Maka kita perlu melihat from Luke to Acts, from Jesus to Church. Kita lihat, kisah Kristus dalam Injil Lukas memiliki paralel dengan Kisah Para Rasul. Yesus mengampuni, hanya di Lukas dikatakan Yesus mengampuni orang yang menyalibkan dia. Stefanus mengampuni orang yang menghukum dia. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Yesus menyembuhkan orang lumpuh, Yesus juga. Ada paralel, apa yang dilakukan oleh Yesus dilakukan juga oleh para rasul yang menjadi representasi dari gereja mula-mula. Maka Lukas melihat sebenarnya Kisah Para Rasul, kisah tentang karya Roh Kudus dan gereja sebagai pemenuhan dari karya Kristus dalam Injil Lukas. Seolah-olah Injil Lukas itu menjadi persiapan yang dicatat oleh Lukas untuk menjelaskan kepada Theophilus, penerima Injil Lukas itu, tentang apa yang terjadi pada masa ini, tentang konsep yang ada di gereja, kehidupan gereja yang mereka hidupi itu, bahwa itu bersumber dari Kristus di dalam Injil Lukas. Bahwa apa yang terjadi tentang gereja di dalam Kisah Para Rasul punya sumber dari Kristus yang diberitakan di dalam Injil Lukas. Maka kita bisa melihat begini, gereja mula-mula adalah wujud dari kehidupan mereka yang menerima Injil pembebasan. Injil yang membebaskan itu, berita yang membebaskan itu. Kita lihat begini, ketika pencurahan Roh Kudus terjadi, ya, itu terjadi apa yang terjadi? Para murid berbahasa dengan bahasa-bahasa yang lain.
Waktu saya bersama dengan anak murid di sekolah, gitu ya, ada anak muridnya, Mister Pinky, itu 15 bahasa ya berarti mereka ngucapinnya. Kan dihitung suku-suku, iya juga ya. Ya 15 bahasa dan lebih gitu kan. Nah, bahasa-bahasa orang lain. Kita mesti membaca ayat ini dari konteks orang Yunani Romawi zaman itu. Di mana zaman dulu itu, orang Yunani menyebut orang-orang yang berbahasa yang tidak berbahasa Yunani sebagai orang-orang barbar. Barbarian. Barbarian itu artinya nggak bisa bahasa Yunani. Orang yang berbahasa dengan bahasa-bahasa yang bukan bahasa Yunani. Maka mereka selalu melihat bahwa bahasa Yunani sebagai bahasa yang sangat superior. Di catatannya Aristoteles misalnya gitu ya, merendahkan bahasa-bahasa yang lain. Banyak sekali itu bukti menunjukkan bahwa orang Yunani itu sangat bangga dengan bahasa mereka. Bahasa bukan hanya bicara tentang bahasa itu sendiri, tentang kata-kata, tapi bicara tentang identitas mereka, kultur mereka, sosial mereka, sebagai orang-orang yang berpendidikan dan sebagainya. Tetapi lihat, pencurahan Roh Kudus justru membuat para murid berbahasa-bahasa yang lain, berbahasa barbar. Bukan laba-laba, barbar. Nah, kita lihat ya, jadi itu pencurahan Roh Kudus. Di situ membuat mereka, para rasul itu, mampu mengkomunikasikan iman Kristen itu, kesaksian tentang Kristus kepada mereka di dalam bahasa-bahasa mereka, bahasa lokal mereka. Ini kan sebuah reformasi sosial sebenarnya. Menyingkirkan mereka yang sepertinya sosialnya di atas itu, bukan mereka yang sosial di atas dengan bahasa Yunani yang mereka banggakan, itu yang disapa oleh Roh Kudus, tetapi mereka dengan bahasa-bahasa lokal mereka yang dicap barbar. Mereka yang barbar itu, kemudian direngkuh menjadi satu di dalam kehidupan bergereja. Ada reformasi sosial di situ yang pertama, di dalam gereja. Ini menjadi glimpse, bukan cuma glimpse, tetapi pemenuhan yang digambarkan di dalam Injil Lukas, itu terpenuhi di dalam gereja. Yang kedua, kita bisa melihat bahwa kepemimpinan Kristus yang apostolik terjadi. Walaupun mereka memang masih hidup di bawah pemerintahan Roma, tetapi kepemimpinan mereka sangat kristosentrik. Dan itu diwujudkan dengan para rasul menjadi pemimpin. Ini sebuah reformasi sebenarnya. Kepemimpinan yang bukan memimpin dengan tangan besi, tetapi memimpin dengan kasih. Bukannya menyiapkan cambuk, tetapi menyiapkan handuk dan baskom untuk melayani. Itu kan kepemimpinan Kristus yang apostolik itu begitu. Mereka rasul itu hidup bersama dengan para murid, dengan murid-murid Yesus lainnya, dengan gereja mula-mula. Lalu kita juga akan melihat ada kehidupan yang berbagi. Bahkan dicatat di dalam Kisah Para Rasul 4 gitu ya. Tidak ada satu orang pun yang kekurangan. Kisah Para Rasul 3, sorry. Tidak ada seorang pun yang kekurangan. Setiap mereka itu cukup. Karena setiap orang menjual apa yang menjadi miliknya untuk dibagikan bersama. Bayangkan di kehidupan kita, kehidupan di Roma itu sangat kapitalis loh. Orang Roma itu semakin kaya, mereka mengambil segala sesuatu dari orang-orang yang non-Romawi, kaisar dan sebagainya makin kaya, ketimpangan sosial itu begitu. Kalau orang itu orang Roma sudah bisa dijamin dia itu cukup hidupnya. Kalau dia bukan orang Roma udah bisa dijamin hidupnya pasti berkekurangan. Kehidupan yang sangat individualistik gitu ya. Fokus kepada diri sendiri, bagaimana memperkaya diri sendiri, berubah menjadi kehidupan yang komunal. Mirip dengan apa yang digagas di dalam komunisme sebenarnya. Walaupun ini bukan komunisme. Tapi kehidupan yang berbagi. Ada reformasi ekonomi di situ. Pembebasan secara ekonomi terjadi. Lalu kehidupan dalam penyembahan. Konteks kalau kita lihat di dalam kehidupan religius orang Yunani dan Romawi ataupun orang Yahudi selalu terjebak kepada ritual. Kepada ritual dan ritual. Penyembahan yang sifatnya ritualistik. Tapi kalau kita lihat kehidupan gereja mula-mula, penyembahan itu sebuah kehidupan sehari-hari loh. Setiap hari mereka berkumpul menyembah. Bukan lagi satu ritual mingguan ataupun ritual tertentu, tetapi sebuah kehidupan bersama yang dijalani bersama. Pembebasan secara religius gitu ada di situ. Maka itu menjadi utuh. Gereja mula-mula menjawab kebutuhan yang utuh. Gereja mula-mula adalah gereja yang menerima Injil yang membebaskan sekaligus menghidupi Injil yang membebaskan itu. Lewat praktik hidup mereka yang meneladani Sang Kristus, mereka juga melakukan pembebasan itu. Bukan hanya secara religius loh, secara utuh. Maka menjadi pertanyaan buat kita. Waktu saya mempersiapkan khotbah ini, saya pikir ini sulit.
Karena terlalu idealis, bagaimana menghidupinya di gereja kita? Bagaimana dengan kita sebagai gereja? Injil macam apa yang kita beritakan? Ini pertanyaan yang kita perlu pertanyakan. Apakah sekedar saya dari miskin menjadi kaya, tapi nggak pernah memberikan bantuan pada orangnya? Ya oke lah ya, kalau orang mau bicara teologi kemakmuran dalam arti bicara orang miskin harus jadi kaya. Tapi real dong, realistis gitu ya. Apa yang diberikan? Gereja kasih saham berapa gitu kan, baru kita bisa bilang, oh benar nih apa yang diberitakan. Tapi kan nggak begitu. Apa yang kita lakukan? Injil apa yang kita beritakan? Sekedar orang datang dari keadaan berdosa lalu pulih? Oke, it's fine, itu nggak salah. Tapi apakah sampai di situ? Apakah sampai di mana kita berkumpul sebagai orang-orang berdosa yang terus saling menguatkan? Bagaimana dengan aspek lainnya? Praktik Injil macam apa yang kita lakukan? Injil yang menimbulkan ketakutan, seperti yang tadi dibawa di dalam pengakuan dosa, supaya kita takut berbuat dosa, atau Injil yang justru membebaskan kita secara utuh. Maka pertanyaan terakhir, sudahkah kita sebagai gereja memberitakan dan menghidupi pembebasan yang utuh? Ini bukan satu hal yang mudah. Ini hal yang sangat sulit. Dan ini tentu tidak bisa dikerjakan hanya oleh gembala, hamba Tuhan di dalam gereja. Tapi harus punya kesadaran yang sama. Kesadaran yang sama antara jemaat dan gembala dan setiap aktivis di gereja. Bahwa apa yang kita lakukan sedang mengaktualisasikan Injil yang membebaskan secara utuh itu. Bukan hanya sekedar yang religius, ataupun yang sekedar ekonomi dan sebagainya. Maka harus menjadi Injil yang utuh, yang membebaskan kita secara utuh. Ini satu hal yang sulit kita lakukan. Belum tentu bisa kita lakukan juga gitu ya. Tetapi at least kita berusaha untuk meneladani Kristus dan gereja mula-mula. Karena template kita bergereja bukan gereja ala mega church atau gereja yang mana, tetapi template kita bergereja adalah gereja mula-mula. Makanya setiap hari kita punya pengakuan iman ya, setiap minggu, setiap ibadah, pengakuan iman rasuli menunjukkan bahwa kita bukan hanya gereja yang bukan hanya gereja yang hadir hari ini, tetapi gereja yang juga mengakar kepada akar bersama kita sebagai orang Kristen. Maka gereja mula-mula harus menjadi contoh kita. Yesus yang diteladani oleh gereja mula-mula itu yang menjadi template kita dalam kehidupan kita bergereja. Karena itu, yuk kita belajar untuk menghayati Injil itu sebagai sesuatu yang utuh. Jangan sampai kita mengerdilkan Injil itu. Jangan sampai kita memperhalus Injil itu. Jangan sampai kita mereduksi pesan Injil yang sangat utuh itu. Hanya ke dalam konteks yang kita mau saja. Hanya ke dalam konteks yang kita mampu saja. Jangan sampai kita yang membentuk Injil, tapi biarlah kita yang dibentuk oleh Injil itu. Supaya kehidupan kita menjadi gereja yang membebaskan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kasih dan anugerah-Mu begitu melimpah dalam kehidupan kami. Hari ini kami belajar melihat pesan firman Tuhan secara utuh. Melihat secara jujur, melihat secara serius dan mendalam. Tuhan tolong kami tahu sulit bagi setiap kami. Sulit untuk fokus kepada orang lain ketimbang diri kami sendiri. Sulit untuk menghidupi kehidupan Injil yang membebaskan itu Tuhan. Karena itu kami butuh Roh Kudus untuk memampukan kami, supaya kehidupan kami menjadi kehidupan yang meneladani gereja Tuhan, menjadi kehidupan yang meneladani Tuhan, Yesus sendiri. Tuhan mampukan kami, dan tolonglah kami. Have mercy on us, Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami, biar kiranya firman Tuhan yang telah diberitakan, senantiasa meresahkan setiap kami, sehingga kehidupan kami menjadi kehidupan yang terus berbuah. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kembalikan kepada tim ya. Thank you semuanya. Terima kasih Pastor Vicky yang sudah memberkati kita dengan firman Tuhan. Mari kita ambil satu waktu sejenak untuk merenungkan tentang apa yang sudah disampaikan. Izinkan saya untuk memasang satu lagu
Jesus What a Beautiful Name, satu lagu yang sangat populer. Mari kita mengambil saat teduh, mari kita merenungkan kembali apakah Sang Yesus ini sudah menjadi sesuatu yang lebih daripada apa yang kita mampu. Karena Sang Yesus Kristus ini tidak pernah mengukur seberapa kita mampu. Namun ia membawa kita ke tempat-tempat di mana kita tidak mampu sebelumnya. Namun ia membawa kita dan menantang kita untuk berjalan di tempat yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Sebentar. Saya tidak bisa share screen ya. Bahkan saya nggak bisa buka partisipansnya. Why? I'm sorry. Coba ya. Wait. Dulu. Saya malah kepental dari sini. I'm truly sorry, I don't know why. Saya nggak bisa share screen. Bolehkah saya minta tolong CJ untuk share screen, saya kirimkan lewat WhatsApp. Yang itu ya kok, yang di YouTube itu. Ini kok udah buka sih, mau share. Oke, siap. Minta tolong ya. Yang liriknya aja ya? Ini ya? Iya. Ini bukan ya? You were the word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation. Betul ini ya kok ya? Now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great.
your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. How sweet is your name, how good you are. We love to sing of your name, Lord. Love to sing of who you are. Death could not hold you. The veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring, the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Thank you, mohon maaf buat technical difficulties-nya. Saya minta tolong pada Gibi untuk menayangkan PowerPoint-nya. Pertama-tama mengucapkan welcome to our neighborhood untuk semua Broken Saint. It's good to meet you all, gitu. Dan terima kasih buat Pastor Vinky yang sudah mengajar kita sore hari ini dengan tema Injil yang membebaskan. Thank you banget semuanya. Yang berikutnya adalah saya ingin menampilkan bahwa di dalam our ekosistem yang Semper Reformanda ini ternyata makin hari makin banyak ini yang dikerjakan. Dan ke hal-hal yang makin banyak ini tentunya menimbulkan
penjadwalan yang semakin beragam, tapi kita puji Tuhan bahwa hal ini bisa dilakukan gitu ya. Nggak cuma Reformasi Liturgi School of Theology, Fellowship Night, dan LLC, dan Discussion Series, dan juga mission kita yang masih tetap mengerjakan BEM di Sekolah Cinta Kasih Seci, Abati, dan GSCA di Kenaman di Kalbar. Tapi juga kita akan menyambut LLB Talks gitu ya, LL Beyond Talks gitu, bahwa akan dimulai, nanti saya akan jelaskan sedikit kenapa kita perlu LL Beyond Talks itu. Dan juga yang paling keren adalah kita punya LL Pentecostal Forum dengan STT Abdiel, walaupun namanya bukan itu, gua klaim aja namanya itu dulu gitu ya. Katanya Pastor Angga mau bikin pusat studi Pentakosta gitu. Nggak tahu kenapa jadi kita jadi Pentakosta ini ternyata Reformasi Liturgi gitu ya gitu. Jadi Vinky nggak cocok sebenarnya ini, karena dia kecocokannya Vinky di Pentecostal Forum adalah karena dia sekolah di The Way. Itulah yang membuat dia itu menjadi cocok di Pentecostal Forum ini. Berikutnya, nah kita menyongsong ada beberapa hal gitu ya. Ada beberapa hal. Yang pertama adalah mau memperlihatkan framework kurikulum di September 2022, yaitu bahwa kita membuka kelas tentang Historical Theology in Perspective. Percayalah bahwa kelas yang tahun ini akan lebih susah daripada kelas tahun kemarin. Jadi yang kemarin itu katanya, tapi belum terlalu ngerti gitu. Nggak apa-apa, tahun ini akan lebih nggak ngerti lagi gitu ya. Tapi yang jelas bahwa ini sudah dibagi untuk 4 pertemuan dengan Pastor Vinky. Yang pertama adalah pembentukan dan tantangan gereja mula-mula, sejarah gereja di abad pertengahan, lalu dampak dan pengaruh reformasi gereja dan gereja dalam arus postmodernisme. Jadi tentunya jika ingin bergabung, silahkan untuk mendaftarkan kembali register di Reformasi Liturgi itu ya, gitu, dilihat di situ di link-nya. Karena dalam 4 hari ke depan maka grup WA akan di-disbanded gitu. Dan ketika di-disbanded, semua tidak memiliki akses di situ kecuali yang teman gitu. Maksudnya adalah yang masih melanjutkan dan yang masih tergabung gitu. Jadi kalau misalnya yang sudah alumni yang sebenarnya cuma bikin screenshot katanya ada demikian, katanya kecurigaannya begitu katanya, walaupun saya pikir nggak apa-apa juga di screenshot sampai dengan hari ini belum masuk juga di gereja palsu. Padahal kalau masuk gereja palsu kan sebenarnya itu adalah promosi yang terselubung gitu kan, orang yang masuk di situ dihina-hina juga nggak apa-apa gitu. Tapi tampaknya gereja palsu pun bingung apa yang mau dihina dari Reformasi Liturgi ini gitu. Jadi belum masuk juga walaupun sudah di screenshot ke sana kemari. Jadi silakan untuk mendaftar ulang register di Reformasi Liturgi untuk kelas September. Nah, untuk kedepannya itu, karena kita ini benar-benar menjadi satu discussion group gitu ya, fokus group discussion itu, kata Bung Onggi bilang alumni yang nggak berkembang itu si France, padahal France-nya nggak ada di sini, tetap dihina juga sama Bung Onggi. Luar biasa Bung Onggi. Bung Onggi sangat berkembang dalam masalah menghina. Tuhan Yesus memberkati. Nah, karena kita ingin terus memberikan update. Sekedar contoh, misalnya di STT Amanat Agung katanya dosen tiap tahun itu kan ngajar hal yang sama gitu ya. Tapi di Amanat Agung itu katanya setiap dosen itu tiap tahun itu dia harus menambah buku. Seolah-olah bahwa dia harus membaca satu buku yang berkaitan dengan mata pelajaran yang diajarkannya, sehingga dia itu tidak hanya sekedar mengulang. Temanya bisa saja sama, Historical Theology in Perspective, tapi karena bukunya yang dibaca itu bertambah, maka pasti perspektifnya juga bertambah, bahkan mungkin berbeda. Siapa tahu ketika tahun lalu Pastor Vinky adalah seorang yang sangat, yang kita selalu bilang dia tuh liberal, dia nggak ngaku dia liberal, kita bilang dia liberal, siapa tahu karena setelah ada Pentecostal Forum dia akan lebih Pentakosta di Historical Theology in Perspective gitu kan. Jadi tenang, itu anything can happen. Silahkan untuk didaftarkan. Yang kedua adalah berikutnya, bahwa ada beberapa hal yang paling dekat dengan kita. Next.
bahwa next meeting yang paling dekat adalah kita akan ada LL Detox itu dengan Pastor Christopher Tapiheru. Itu pasti akan bingung semuanya, why? Gitu kan, why? Ternyata LL itu sekarang berusaha untuk merangkul gitu kepada orang-orang yang dianggap yuk kita coba yuk membangun bersama karena kita nggak mungkin membangun kita sendiri gitu ya. Gitu, our own Josh and Ronaldi akan jadi host plus Pastor Angga akan jadi penanggapi percakapan seru via live Instagram Selasa 30 Agustus 2022 jam 19.00 waktu Indonesia Barat dengan topik pemuritan masa gitu kan ya gitu. Walaupun kelihatannya judulnya begitu ya, tapi ya masa gitu sih gitu ya. Oke, kita nantikan saja hari Selasa besok. Yang kedua adalah untuk fellowship night yang paling dekat, Dedi Yehua gitu kan, our own Dedi Yehua will lead us dalam devotional via Zoom hari Rabu tanggal 7 September 2022 19.30 waktu Indonesia Barat dengan topik balada gereja yang harus lokal. Apakah gereja harus lokal ataukah interlokal? Silahkan nanti kita akan sama-sama untuk melihatnya dengan Kak Dedi. Dan yang terakhir adalah yang paling dekat adalah LL Pentecostal Forum Table Talk with STT Abdiel itu. Fasilitator akan duduk bareng loh dengan dosen-dosen senior dengan STT Abdiel buat belajar bersama via Zoom hari Kamis 8 September 2022 19 waktu Indonesia Barat dengan topik teologi publik. Kayaknya kalau teologi publik nggak menyertakan Vicky Kantohe tampaknya kurang afdol ya gitu kan. Gitu kan, apalagi kalau ada pertanyaan-pertanyaan seperti kemarin, apakah orang Kristen perlu partai politik sendiri? Orang Kristen itu tidak boleh berpolitik. Kemarin katanya ada yang seperti itu waktu hari Kamis kemarin itu, dan gue membayangkan langsung betapa mirisnya hatiku kalau ada Vicky Kantohe di situ mendengarkan orang-orang itu bertanya demikian. Gitu ya. Jadi next meeting catat tanggalnya agar kita terus bisa belajar bersama. Berikutnya next. Izinkanlah kita untuk membawa offering kita kepada Tuhan. This is our heart offering gitu ya. Yuk mari kita buka sama-sama Alkitab kita. Next. Satu hal yang sangat sering dijadikan dasar ketika memberikan persembahan, yaitu di dalam Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang keempat, Psalm 37 verse 4, take delight in the Lord and He will give you the desires of your heart. Atau delight thyself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Kurang lebih 1 dekade yang lalu, saya tiba-tiba, waktu itu masih zaman BBM deh, tiba-tiba ada satu orang yang masuk ke BBM saya, satu orang teman SMP. Nah, cowok ini adalah cowok yang waktu SMP itu sering banget dibully. Singkat kata, singkat cerita, dia berkembang menjadi seorang tenaga profesional, dan dia ingin membangun satu bisnis di bidang security. Ya, dia ingin membangun di bidang security. Karena dari pengalamannya dia, ketika dia bersekolah di Singapura, dia di salah satu mega church di Singapura. Saudara pasti berpikir bahwa mega church di Singapura itu cuma ada beberapa. Ya, pikirlah salah satu dari mega church itu. Dia itu menjadi bagian security gitu, dan dia menyukai hal itu. Dan dia berpikir bahwa dia ingin membangun bisnis security itu. Saya bilang sama dia, kalau kamu punya pekerjaan yang oke hari ini, kamu masih ingin bangun itu, ya nggak apa-apa juga gitu. Tapi dia katakan bahwa saya ingin keluar dari bisnis saya hari ini, saya pokoknya mau jadi security, bukan jadi satpam ya, gitu kan? Saya mau jadi security. Lalu dia menggunakan ayat ini, dia mengatakannya kepada saya. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa if you delight yourself in the Lord, and God will give me the desires of my heart, and the desires of my heart is actually the business security. Agak susah juga ngomongnya dengan dia ya, karena dia sudah ngotot bahwa this is the desire of my heart. Saya ingin bangun business security. Saya tanya bisnis security-nya kayak apa sih? Ternyata adalah security untuk artis-artis gitu. Jadi saya pikir ya, itu kayak film ini loh, kayak film apa yang si Ryan Reynolds itu yang Bodyguard. Hitman Bodyguard.
Ya, Hitman Bodyguard, ya itu betul gitu. Jadi kayak gitu tuh, yang jadi kayak melindungi orang-orang yang top class gitu, lalu dia yang menjadi security-nya. Nah itulah mimpinya. Tapi setelah itu udah nggak pernah lagi kontak, saya hilang kontak dengan dia. Saya juga nggak tahu apakah dia sudah menjadi Hitman Bodyguard ataukah dia udah di-hit sama hitman gitu ya gitu, karena kan tentunya dia bertanggung jawab kepada security tersebut dan it's gone gitu. Namun demikian saya pikir bahwa semua orang menggunakan hal ini, banyak orang menggunakan hal ini ingin sukses, ingin berlimpah, ingin mendapatkan berkat yang besar gitu ya, ingin tahu bahwa Tuhan, ini apa yang aku inginkan, Tuhan bekerjalah untukku gitu ya, sehingga Tuhan menjadi genie in the bottle gitu. Tapi saya pikir bahwa pada akhirnya jika kita melihat tentang apa itu kesuksesan, saya belajar sesuatu dari Ralph Waldo Emerson. Berikutnya next, Ralph Waldo Emerson mengatakan hal ini dan saya pikir ini adalah hal yang boleh kita renungkan hari ini. Apa itu kesuksesan? Banyak tertawa dan sering dihormati oleh orang-orang cerdas dan dicintai oleh anak-anak. Diapresiasi oleh kritik yang membangun dan bertahan dalam pengkhianatan teman-teman palsu. Untuk menghargai keindahan, untuk menemukan sisi terbaik dalam hidup orang lain, untuk meninggalkan satu dunia yang lebih baik, baik itu dalam berupa anak yang sehat, kebun yang indah, atau perbaikan sosial dalam masyarakat. Untuk mengetahui bahwa satu jiwa bernapas lebih lega karena keberadaan Anda. Itu berarti Anda telah menemukan kesuksesan. Saya pikir hal itu jika direnungkan baik dalam hidup kita, kita akan menemukan bahwa apakah kita mengarahkan kehidupan kita pada hal-hal ini seperti yang dicatat oleh Ralph Waldo Emerson atau tidak, atau kita menginginkan Tuhan bekerja untuk kita. Izinkanlah hati kita membawa persembahan yang terbaik dari kita. Di dalam persembahan ini, jika saudara ingin memberikan kepada pelayanan misi kami, maka ini adalah nomor rekening yang saudara bisa transfer. Namun demikian, ingatlah bahwa tidak pernah hal ini tidak pernah tentang uang, tapi selalu tentang bagaimana kita memberikan hidup kita untuk menjadikan satu dunia yang lebih baik. Tuhan Yesus memberkati. Dan pada akhirnya, rekan-rekan semua, terima kasih sudah bergabung dengan kita. Mari dengarlah firman Tuhan, terimalah berkat, arahkan hatimu kepada Tuhan dan dengarlah firman Tuhan berikut ini, yang terambil dari Ulangan pasal yang ke-28 ayat 1 sampai dengan 3. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan ini dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Broken Saint, ingatlah selalu bahwa hidup kita bukan bergantung kepada berkat Tuhan, tapi hidup kita bergantung kepada Tuhan yang punya berkat. Arahkan mata hatimu kepada Tuhan dan biarkan berkat yang sempurna turun dari tahta Allah Bapa mengalir dalam kehidupan kita lewat cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Dan kuat kuasa Roh Kudus memampukan kita untuk hidup berkenan di hadapannya mulai hari ini sampai satu hari nanti kita bertemu muka dengan muka di dalam keabadian. Dimuliakanlah Engkau ya Tuhan, Engkau yang memanggil kami dan mengutus kami. Kiranya kita boleh pulang dengan damai yang sejati untuk memenuhi sudut-sudut paling gelap dengan kasih Kristus yang kita bawa. Pergilah dan jadilah alat pembebasan Tuhan. Kiranya damai Kristus menyertai. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Thank you semuanya. Sudah bersama-sama hari ini. Jangan lupa bahwa kita terus bertumbuh di dalam kehidupan sehari-hari. Thank you everybody. God bless you all. Thank you Oke. semuanya. Thank you. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati. Bye all. Thank you. Selamat berkumpul dengan keluarga. Dah. Thanks. Bye. Bye.
Tuhan berkati semuanya.